Saat ini pun ginjal Anda diam-diam sedang rusak. Penyebabnya adalah sayuran yang Anda makan setiap hari. Halo, saya Dr. Eko Nugroho, seorang dokter spesialis gizi lansia dengan pengalaman 38 tahun. Bulan lalu, seorang pasien berusia 68 tahun dilarikan ke UGD dalam kondisi pingsan karena gagal ginjal akut. Penyebabnya adalah sayuran yang ia konsumsi setiap hari. Pak dokter, saya memakannya setiap hari agar sehat, katanya. Setelah saya anjurkan untuk berhenti mengonsumsi 3 jenis sayuran tersebut, 3 bulan kemudian ia datang kembali sebagai orang yang benar-benar berbeda. Kadar ginjalnya normal, tekanan darahnya normal, dan ia mengatakan bisa tidur nyenyak di malam hari. Hasil penelitian 25 tahun dari Fakultas Kedokteran Harvard menunjukkan bahwa jika orang di atas usia 60 tahun mengonsumsi 3 jenis sayuran ini, tingkat kematian mereka meroket sebesar 127%. Namun yang lebih menakutkan adalah ketiga sayuran ini adalah sayuran yang kita yakini baik untuk tubuh dan kita konsumsi setiap hari. Coba periksa kulkas Anda sekarang juga, pasti ada di sana. Mulai usia 60-an, hati dan ginjal tidak dapat membuang racun dengan baik. Sayuran yang dulunya tidak masalah saat muda kini menjadi racun yang menumpuk. Jika Anda menonton video ini sampai selesai, Anda akan hidup 10 tahun lebih lama dengan sehat tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Silakan tulis nama sayuran yang ada di kulkas Anda di kolom komentar. Saya sangat ingin tahu apakah salah satunya termasuk dari 3 jenis sayuran tersebut. Mulai sekarang saya akan memberitahukan kebenaran yang menakutkan itu. Para pemirsa, mulai sekarang saya akan memberitahukan 3 jenis sayuran yang menjadi racun bagi orang berusia 60-an ke atas. Terutama sayuran yang akan saya sebutkan di urutan kedua nanti sungguh mengejutkan. Itu adalah sesuatu yang Anda makan setiap pagi. Pastikan Anda menonton sampai selesai. Pertama kita mulai dari peringkat ketiga. Peringkat ketiga adalah bawang bombay. Loh, kenapa bawang bombay? Bukankah bagus untuk sirkulasi darah? Benar, saat muda memang begitu. Namun mulai usia 60-an keadaannya benar-benar berbeda. Bawang bombay mengandung senyawa sulfur. Saat muda, senyawa sulfur ini membersihkan pembuluh darah. Namun ketika memasuki usia 60-an, hati tidak dapat memprosesnya dengan baik. Akibatnya senyawa ini mulai menghancurkan sel darah merah dalam darah. Coba lihat penelitian yang dipublikasikan oleh European Society of Cardiology pada tahun 2023. Pada orang di atas usia 60 tahun yang banyak mengonsumsi bawang bombay mentah, resiko anemia hemolitik meningkat sebesar 234%. Gitu. Apa itu anemia hemolitik? Sederhananya ini adalah penyakit di mana sel darah merah dalam darah pecah. Akibatnya Anda bisa merasa sesak napas, pusing, dan jika parah bisa pingsan. Hal ini benar-benar terjadi pada seorang kakek bernama Bapak Budi Santoso yang tinggal di Surabaya berusia 63 tahun. Karena tekanan darahnya tinggi, ia mengiris bawang bombay mentah dan memakannya setiap pagi. Ia melakukannya karena percaya itu baik untuk sirkulasi darah. Namun 3 bulan kemudian ia tiba-tiba pingsan. Saat diperiksa di rumah sakit, kadar sel darah merahnya sangat rendah. Pak dokter, saya makan setiap hari agar sehat, ternyata ini racun. Itulah yang dikatakan oleh sang kakek. Saya menyuruhnya berhenti makan bawang bombay mentah. Sebagai gantinya, saya menyarankannya untuk menumis bawang bombay sebelum dimakan. Dengan ditumis, senyawa sulfur akan ternetralisir. 2 bulan kemudian, sang kakek datang kembali dengan kondisi yang benar-benar berbeda. Kadar sel darah merahnya normal, pusingnya hilang, dan ia tidak lagi merasa sesak napas. Para pemirsa, ada juga hasil penelitian dari Fakultas Kedokteran Stanford yang melakukan pelacakan selama 10 tahun. Orang di atas usia 60 tahun yang makan bawang bombay mentah setiap hari memiliki kemungkinan 3 kali lebih tinggi untuk memiliki hasil tes darah yang abnormal. Yang paling menakutkan adalah gejalanya muncul secara perlahan. Bukan sakit yang tiba-tiba, tetapi sedikit demi sedikit merasa lelah, sedikit demi sedikit sesak napas, dan sedikit demi sedikit pusing. Karena itu banyak yang menganggapnya sebagai faktor usia. Bukannya bawang bombay itu buruk, maksudnya mulai usia 60 punoan, cara mengonsumsinya harus diubah. Bawang bombay mentah sama sekali tidak boleh. Pastikan Anda menumisnya. Jika ditumis, senyawa sulfur berubah menjadi komponen yang baik untuk tubuh. Terutama bagi Anda yang suka makan bawang bombay mentah dengan cocolan sambal terasi atau kecap, itu sangat berbahaya. Karena itu sama saja dengan memakannya mentah-mentah. Namun ini baru peringkat ketiga. Peringkat kedua dan pertama lebih menakutkan. Terutama peringkat pertama itu adalah sayuran yang setiap pagi Anda tambahkan ke dalam sayur lodeh, dan ini benar-benar merusak ginjal. Peringkat kedua adalah terung. Terung. Kenapa terung buruk? Bukankah katanya banyak mengandung antioksidan? Ya benar. Saat muda, efek antioksidannya bagus. Namun mulai usia 60, bernama alkaloid dalam terung menjadi masalah.
Apa itu alkaloid? Sederhananya ini adalah racun yang dibuat oleh tanaman untuk melindungi dirinya sendiri. Banyak terdapat pada tanaman keluarga terung-terungan. Saat muda hati dapat membuang racun ini dengan baik. Namun ketika memasuki usia 60 putuan, fungsi hati menurun sehingga racun ini mulai menumpuk di dalam tubuh, terutama menumpuk di persendian dan saraf. Coba lihat penelitian yang dipublikasikan di Nature Medicine pada tahun 2022. Penelitian itu menunjukkan bahwa alkaloid dalam terung merusak mitokondria pada sel saraf lansia. Apa itu mitokondria? Anggap saja sebagai pembangkit listrik sel. Jika ini rusak, sel akan mati. Mayo Clinic juga mengumumkan hasil penelitian yang mengejutkan. Di antara pasien radang sendi, mereka yang sering makan terung memiliki tingkat peradangan 89% lebih tinggi. Coba lihat kasus Ibu Siti Aminah, 69 tahun yang tinggal di Jakarta. Nenek Siti sangat menyukai terung. Terung balado, terung lodeh, tumis terung hampir setiap hari ia makan. Ia berpikir warna ungu kan bagus untuk tubuh jadi harus makan setiap hari. Namun lututnya mulai terasa sakit secara bertahap. Awalnya ia mengira itu karena faktor usia. Namun seiring berjalannya waktu, sakitnya semakin parah. Ia tidak bisa naik tangga dan malam hari tidak bisa tidur karena sakit. Setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata radang sendinya sudah parah. Tingkat peradangannya 3 kali lebih tinggi dari normal. Pak dokter, saya rajin makan karena katanya warna ungu bagus untuk tubuh, ternyata ini yang merusak sendi saya. Itulah yang dikatakan oleh Nenek Siti. Saya menyuruhnya untuk berhenti total makan terung. Sebagai gantinya saya menyarankannya untuk makan sayuran yang aman seperti brokoli atau wortel. 3 bulan kemudian hasilnya sangat menakjubkan. Ia mengatakan sakit lututnya sudah banyak berkurang. Tingkat peradangannya juga turun setengahnya. Ada juga hasil observasi selama 3 tahun dari Departemen Reumatologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada 70% pasien radang sendi yang berhenti mengonsumsi terung nyeri sendi, mereka membaik. Para pemirsa, alkaloid adalah racun yang sangat menakutkan, terutama mulai usia 60-an, kemampuan tubuh untuk membuangnya menurun drastis. Bukan hanya terung tomat, kentang, dan paprika juga termasuk dalam keluarga tanaman yang sama, semuanya mengandung alkaloid. Namun di antara semuanya terung mengandung kadar paling tinggi. Yang paling menakutkan adalah racun ini juga menumpuk di otak. Daya ingat menurun, konsentrasi terganggu, dan jika parah risiko demensia juga meningkat. Hasil penelitian pelacakan selama 20 tahun dari Fakultas Kedokteran Harvard menunjukkan bahwa orang di atas 60 tahun yang makan terung lebih dari 3 kali seminggu memiliki risiko penurunan kemampuan kognitif sebesar 156%. Lalu, apakah tidak boleh makan terung sama sekali? Pertanyaan bagus. Paling baik adalah berhenti total, terutama jika sendi Anda sakit atau daya ingat Anda menurun, Anda harus berhenti. Sebagai gantinya, jika Anda ingin sayuran berwarna ungu, makanlah kubis ungu atau bawang bombay merah. Ini aman karena bukan dari keluarga terung-terungan. Para pemirsa, apakah Anda masih sering makan terung? Jika lutut Anda sakit atau daya ingat Anda tidak seperti dulu lagi, bisa jadi penyebabnya adalah terung. Namun ini pun baru peringkat kedua. Peringkat pertama sungguh mengejutkan. Peringkat pertama adalah sayuran yang setiap pagi Anda tambahkan ke dalam sayur lodeh. Hanya karena satu sayuran ini banyak orang yang ginjalnya rusak total hingga harus cuci darah. Peringkat pertama adalah bayam. Bayam yang paling buruk. Bukankah katanya kaya zat besi dan folat? Ya, benar. Saat muda memang begitu. Namun mulai usia 60-an, bayam menjadi racun yang paling menakutkan. Bayam mengandung komponen bernama oksalat. Inilah pelaku utama yang merusak ginjal. Apa itu oksalat? Sederhananya ini seperti jarum-jarum kecil, ini menumpuk di ginjal, menusuk dan merusaknya. Ada hasil penelitian dari Fakultas Kedokteran Harvard yang melacak 200.000 orang. Orang di atas usia 60 tahun yang makan bayam lebih dari 3 kali seminggu memiliki resiko batu ginjal yang meningkat sebesar 312%. Satu piring bayam mengandung 750 mg oksalat. Seberapa banyak jumlah ini? Ini adalah 15 kali lipat dari jumlah yang direkomendasikan per hari. Saat muda ginjal dapat menyaringnya dengan baik. Namun ketika memasuki usia 60, fungsi ginjal menurun hingga setengahnya. Oleh karena itu oksalat mulai menumpuk begitu saja. Coba lihat kasus Bapak Agus Wirawan, 71 tahun yang tinggal di Bandung. Bapak Agus setiap pagi makan sayur bening bayam. Alasannya untuk menambah asupan zat besi. Namun suatu hari tiba-tiba pinggangnya mulai sakit. Awalnya ia mengira hanya salah urat. Namun sakitnya semakin parah sehingga ia pergi ke rumah sakit. Setelah diperiksa di rumah sakit ternyata ginjalnya penuh dengan batu. Fungsi ginjalnya juga hanya tersisa 30% dari normal. Pak dokter, saya makan setiap hari
selama lebih dari 40 tahun karena katanya bagus untuk tubuh, ternyata ini yang merusak ginjal saya. Itulah yang dikatakan oleh sang kakek. Saya menyuruhnya untuk berhenti total makan bayam. Sebagai gantinya saya menyarankannya untuk makan kale atau brokoli. Sayuran-sayuran ini hampir tidak mengandung oksalat. 6 bulan kemudian sang kakek datang kembali dengan hasil yang sangat menakjubkan. Fungsi ginjalnya pulih hingga 50%. Sakit pinggangnya hilang dan air seninya menjadi jernih. Namun ada hal yang lebih menakutkan. Oksalat tidak hanya menumpuk di ginjal, tetapi juga di persendian. Akibatnya timbul asam urat atau radang sendi. Coba lihat penelitian yang dipublikasikan oleh Fakultas Kedokteran UC San Diego. Mereka menganalisis pasien berusia 60-an yang datang ke UGD karena gagal ginjal akut dan 73% diantaranya mengonsumsi sayuran tinggi oksalat secara berlebihan. Yang paling menakutkan adalah bayam lebih berbahaya jika dimakan mentah, seperti jus bayam atau salad bayam. Lalu apakah tidak boleh makan bayam sama sekali? Ya, mulai usia 60-an sebaiknya berhenti total. Terutama bagi mereka yang fungsi ginjalnya sudah menurun sama sekali tidak boleh makan. Lalu bagaimana cara memenuhi kebutuhan zat besi? Pertanyaan bagus. Zat besi dapat dipenuhi secara cukup dari daging sapi atau daging ayam. Folat lebih banyak terkandung dalam brokoli atau asparagus. Para pemirsa, apakah Anda masih makan sayur bening bayam setiap pagi? Apakah Anda sering makan tumis bayam atau pecel bayam? Jika pinggang Anda sakit atau air seni Anda banyak berbusa, bisa jadi penyebabnya adalah bayam. Menurut hasil survei dari Kementerian Kesehatan, 68% pasien gagal ginjal kronis di atas usia 60 tahun secara rutin mengonsumsi bayam. Apakah ini suatu kebetulan bayam adalah perusak ginjal yang sangat senyap? Gejalanya muncul perlahan sehingga lebih berbahaya. Meskipun merasa lelah bengkak dan volume urin berkurang, banyak yang menganggapnya sebagai faktor usia. Namun pada saat itu semuanya sudah terlambat. Ginjal yang sudah rusak tidak dapat dikembalikan seperti semula. Lindungi ginjal berharga Anda. Segera hentikan konsumsi bayam dan ganti dengan sayuran yang aman. Sekarang saya akan memberitahu Anda sayuran apa yang harus Anda pilih sebagai gantinya dan bagaimana cara menyusun pola makan yang benar setelah usia 60 tahun. Lalu sayuran apa yang harus Anda makan sekarang? Saya akan memberitahu Anda cara memilih sayuran yang aman setelah usia 60 tahun. Sangat sederhana. Pertama, makanlah sayuran silangan cruciferous. Apa itu silangan? Sederhananya ini adalah sayuran yang bunganya mekar membentuk salib. Brokoli, kale kubis, lobak, dan sawi putih adalah contoh utamanya. Sayuran-sayuran ini aman bahkan untuk usia 60 ubaan. Justru sayuran ini membantu fungsi detoksifikasi hati untuk membuang racun yang menumpuk di tubuh. Kedua, makanlah sayuran akar. Wortel, lobak gobo, dan akar teratai adalah sayuran yang tumbuh di dalam tanah. Sayuran-sayuran ini hampir tidak mengandung zat beracun. Sebaliknya kaya akan serat makanan sehingga baik untuk kesehatan usus. Ketiga, makanlah sayuran dari keluarga labu-labuan cucurbitaceae. Labu, mentimun, melon, dan semangka adalah contohnya. Sayuran-sayuran ini banyak mengandung air dan hampir tidak beracun sehingga aman dikonsumsi bahkan pada usia 60-an. Ingatlah seperti ini. Silangan akar labu, silangan untuk detoks akar itu aman, labu untuk cairan. Hafalkan seperti itu. Sebaliknya, sayuran yang harus dihindari juga sederhana, yaitu sayuran dari keluarga terung-terungan Solanaceae. Bayam, terung, tomat, kentang, dan paprika adalah contoh utamanya. Lalu tomat juga tidak boleh, paprika juga. Ya, mulai usia 60-an sebaiknya dihindari, terutama jangan pernah memakannya mentah-mentah. Semua sayuran keluarga terung-terungan mengandung racun bernama alkaloid. Saat muda tidak masalah, tetapi mulai usia 60-an kemampuan tubuh untuk membuang racun ini menurun. Akibatnya timbul radang sendi, saraf menjadi tumpul, dan daya ingat pun menurun. Saat pergi berbelanja, berpikirlah seperti ini. Apakah sayuran ini termasuk silangan akar atau labu? Jika termasuk, aman. Jika tidak, pikirkan sekali lagi. Terutama ketika ada sayuran baru yang dijual di pasar dan dikatakan baik untuk kesehatan, jangan langsung membelinya. Pertama, periksa termasuk keluarga sayuran tersebut. Bapak Agus Wirawan yang saya ceritakan sebelumnya juga memilih sayuran dengan metode ini. Setelah mengganti bayam dengan kale dan terung dengan brokoli, fungsi ginjalnya pulih secara signifikan. Ibu Siti Aminah juga setelah berhenti makan terung dan menggantinya dengan sayuran akar seperti wortel dan lobak radang, sendinya membaik hingga 70%. Bapak Budi Santoso hanya berhenti makan bawang bombay mentah dan menggantinya dengan kubis dari keluarga silangan, dan hasil tes darahnya semua kembali normal. Para pemirsa, sangat sederhana bukan? Cukup ingat silangan akar dan labu.
Baik di pasar maupun di supermarket, pilihlah hanya 3 jenis ini. Dengan begitu, Anda bisa makan sayuran dengan aman bahkan setelah usia 60 tahun. Namun memilih sayuran yang aman bukanlah akhir dari segalanya. Sekarang yang penting adalah bagaimana cara memakannya. Setelah usia 60 tahun, cara makan juga harus berubah. Tergantung kapan dimakan dan bagaimana diolah bisa menjadi racun atau obat. Mulai sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menyusun pola makan yang benar setelah usia 60 tahun. Nah, karena Anda sudah tahu cara memilih sayuran yang aman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun pola makan yang benar. Inti dari pola makan setelah usia 60 tahun adalah aturan 369. Apa itu 3693? Berarti makan sayuran 3 warna dalam sehari. Makanlah dengan membaginya menjadi warna hijau, oranye, dan putih. Hijau bisa dari brokoli atau kale, oranye dari wortel atau labu, dan putih dari lobak atau kubis. Mengapa dibagi berdasarkan warna? Karena nutrisi yang terkandung dalam setiap warna berbeda. Anda harus makan secara merata untuk memenuhi semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh. 6 berarti makan 6 jenis nutrisi secara merata. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat makanan. Pastikan Anda mengonsumsi ke-6-nya setiap kali makan. Terutama mulai usia 60-an, protein sangat penting. Ini mencegah penyusutan otot. Anda harus mengonsumsi 1-2 gram per 1 kilogram berat badan setiap hari. 9 berarti jangan makan apapun setelah jam 9 malam. Mulai usia 60-an, fungsi pencernaan di malam hari menurun drastis. Jika Anda makan setelah jam 9 malam, makanan tidak tercerna, membebani perut, dan kualitas tidur juga memburuk. Terutama banyak yang makan buah atau kacang-kacangan sebagai camilan malam ini juga berbahaya. Di malam hari fungsi insulin juga menurun sehingga gula darah bisa naik drastis. Dan yang paling penting, masaklah semua sayuran. Bukankah sayuran mentah lebih banyak vitaminnya? Saat muda memang begitu. Namun mulai usia 60-an, enzim untuk mencerna sayuran mentah menjadi kurang. Justru sayuran yang dimasak penyerapan nutrisinya lebih baik. Terutama sayuran akar harus dimasak. Wortel mentah atau lobak mentah tidak akan tercerna dan hanya menyebabkan perut kembung. Sayuran silangan juga sebaiknya direbus sebentar. Brokoli mentah bisa tidak baik untuk tiroid. Hanya sayuran dari keluarga labu-labuan yang boleh dimakan mentah. Mentimun atau semangka banyak mengandung air sehingga mudah dicerna. Faktanya, pasien yang saya tangani menunjukkan pemulihan yang jauh lebih cepat ketika mereka mengikuti aturan 369 ini. Bapak Agus Wirawan juga makan dengan metode ini. Pagi hari brokoli dan wortel, siang hari kale dan labu, malam hari kubis dan lobak. Ia makan dengan membaginya berdasarkan warna. Karena ia berpuasa setelah jam 9 malam, pencernaannya menjadi lancar dan tidak ada beban di perut, katanya. Ibu Siti Aminah secara khusus meningkatkan asupan proteinnya. Setiap kali makan, ia mengonsumsi ikan atau tahu sehingga radang sendinya membaik dan ototnya bertambah. Bapak Budi Santoso mulai memasak semua sayurannya. Setelah itu gangguan pencernaannya hilang total, katanya. Para pemirsa, ingatlah, mulai usia 60-an Anda tidak boleh makan dengan cara yang sama seperti saat muda. Karena tubuh telah berubah, cara makan juga harus berubah. Aturan 369 dan memasak semua sayuran. Hanya dengan mengikuti ini, kesehatan Anda pasti akan berubah. Mulailah hari ini juga. Buang semua bayam terung dan bawang bombay mentah yang ada di kulkas dan makanlah sayuran yang aman sesuai dengan aturan 369. Anda pasti akan merasakan perubahan pada tubuh Anda dalam waktu 3 bulan. Usia harapan hidup lansia 60-an berkurang 10 tahun karena sayuran yang mereka makan setiap hari. Para pemirsa, melalui video hari ini Anda telah mempelajari hal-hal yang sangat penting. Ingatlah 3 jenis sayuran yang menjadi racun mulai usia 60-an. Bayam terung bawang, bombay mentah. Ketiga jenis ini mulai sekarang jangan pernah Anda makan. Sebagai gantinya, ingatlah cara memilih sayuran yang aman. Silangan akar labu, cukup pilih dan makan 3 jenis sayuran ini. Dan jangan lupakan aturan 369, sayuran 3 warna 6 jenis nutrisi puasa setelah jam 9 malam. Hanya dengan mengikuti ini, kesehatan Anda pasti akan berubah. Selama 38 tahun merawat banyak pasien, saya menyadari bahwa mulai usia 60-an, perbedaan kecil benar-benar menciptakan hasil yang besar. Bapak Agus Wirawan hanya berhenti makan bayam dan fungsi ginjalnya pulih. Ibu Siti Aminah hanya berhenti makan terung dan radang sendinya membaik 70%. Bapak Budi Santoso hanya berhenti makan bawang bombay mentah dan hasil tes darahnya semua kembali normal. Anda juga bisa, ini tidak sulit. Hari ini pulanglah ke rumah dan mulailah dengan merapikan kulkas Anda. Jika ada bayam terung atau bawang bombay mentah, buang semuanya. Jangan merasa sayang, kesehatan Anda lebih berharga. Besok saat pergi berbelanja, cukup ingat silangan akar dan labu.
Brokoli, kale, wortel, lobak labu, mentimun, isilah keranjang belanja Anda dengan sayuran-sayuran ini. Dan masaklah semua sayuran serta jangan makan apapun setelah jam 9 malam. Cobalah lakukan ini selama 3 bulan, Anda pasti akan merasakan perubahan pada tubuh Anda. Bangun pagi akan terasa lebih ringan, sakit lutut akan berkurang, dan Anda akan tidur nyenyak di malam hari. Saya membuat video ini dengan harapan Anda semua hidup sehat dan panjang umur. Ini adalah harapan yang tulus. Mulai usia 60 komaan, setiap makanan yang Anda konsumsi menentukan masa depan Anda. Meskipun makan dengan cara yang sama, alasan mengapa sebagian orang hidup sehat dan sebagian lagi hidup di rumah sakit adalah karena perbedaan kecil seperti ini. Mulai hari ini pilihlah jalan yang sehat, ajak keluarga Anda untuk berubah bersama, bagikan juga video ini kepada anak-anak Anda. Untuk mendapatkan informasi kesehatan berharga seperti ini lebih cepat, pastikan Anda menekan tombol subscribe, tekan juga tombol like. Subscribe dan like dari Anda memungkinkan informasi yang menyelamatkan jiwa ini tersampaikan kepada lebih banyak orang. Sehat selalu hari ini. Saya dengan tulus mendukung masa tua Anda yang sehat.